Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat semua ya. Tetap semangat. Kita menjalani proses pembelajaran walaupun dalam kondisi seperti ini. Nah, kali ini Bapak akan memberikan materi lanjutan dari yang kemarin untuk mapel komputer akuntan perusahaan dagang dan jasa ya. Nah, untuk di awal-awal kita akan mempraktekkan dulu. Bapak mencoba menjelaskan dulu secara praktikum ya. Jadi nanti kalian simak langkah-langkahnya. Nah, mudah-mudahan nanti dalam kondisi normal kalian bisa mempraktekannya di sekolah. Untuk kalian yang punya komputer atau laptop di rumah bisa dicoba dipraktekkan. Nanti untuk aplikasi Mayobnya kalian bisa minta ke Bapak, datang ke sekolah boleh, dikirim via email juga boleh, tinggal nanti install di komputer atau laptop kalian masing-masing. Nah, untuk materi hari ini kita akan coba membahas bagaimana cara mengentry perusahaan, yang mengentry data perusahaan jasa ke dalam aplikasi komputer Mayob ya, Mayob Accounting. Nah, di sini sudah ada soalnya. Ini soal yang dipakai kemarin uji kom kelas 3 kemarin. Kita akan coba bahas bagaimana cara mengaplikasikannya ke dalam Mayob ya. Oke, kita langsung saja. Langkah pertama, ini kita minimize dulu. Langkah pertama kita jalankan dulu aplikasi Mayobnya yang ini ya. Cara menjalankannya tinggal diklik saja nanti 2 kali ya. Klik 2 kali seperti ini. Oke, nah ini muncul ya seperti ini tampilan awal dari Mayob. Di sini ada beberapa menu. Bapak jelaskan dulu. Yang pertama open. Open ini fungsinya untuk membuka file ya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya file Mayob, nanti dibukanya dengan mengklik open ini ya, icon open ini. Kemudian yang kedua create. Nah, untuk create ini membuat file baru perusahaan. Jadi kalau misalnya kita baru nih kayak sekarang, berarti kita kliknya create, icon create. Kemudian yang ketiga itu adalah ada menu explore. Explore ini fungsinya untuk melihat sampel atau contoh perusahaan-perusahaan yang disediakan oleh Mayob ya. Kemudian di sini ada menu what's new. Ini berfungsi untuk melihat fitur ya, fitur dari aplikasi Mayob. Misalnya fitur dari aplikasi Mayob Accounting versi 18 ini apa fiturnya. Nah, bisa dilihat di what's new. Terakhir di sini ada menu exit. Exit ini untuk menutup atau keluar dari aplikasi Mayob. Jadi tidak bisa diklik dari sini ya. Jadi harus lewat exit. Oke, berarti karena kita sekarang baru, yang harus diklik kita adalah icon create ya. Kita klik create. Nah, ini nanti muncul jendela introduction atau pengenalan atau perkenalan ya, dari aplikasi Mayob ini. Nah, di halaman pertama introduction ini tidak ada yang harus diisi ya. Ini hanya semacam perkenalan saja. Di halaman kedua di sini ada company informasi ya. Pindah ke sini, kita klik company informasi, nanti muncul ini. Pindahnya dari menu ke menu, dari introduction ke company ke accounting itu bisa klik next ya, atau back. Sama next berarti seterusnya, back berarti kembali ke belakang ya. Bisa seperti ini harus diisi dulu ya. Bisa next, bisa back, atau bisa diklik ini ada panahnya. Nah, yang pertama di halaman company informasi yang harus diisi adalah data perusahaan yang terdiri dari nama,
alamat, nomor telepon, fax, dengan email. Ya, itu yang harus diisi. Nah, sebagai contoh, ini soalnya nama perusahaan salon cantik. Nah, ini kita bisa copy paste ya. Kalau misalnya filenya bentuknya Word, itu bisa kita copy paste saja. Ctrl C, kemudian kita klik kanan di sini, terus paste. Alamat juga sama, kita copy saja. Kemudian nomor telepon juga sama, kita copy saja. Tidak bisa Ctrl V ya, tapi harus klik kanan paste. Ininya juga sama, emailnya. Kemudian next. Nah, untuk company perusahaan seperti ini udah beres, kecuali serial number ya. Serial number ini nggak usah diisi, jadi cukup isi ini aja, company, nama perusahaan, alamat, nomor telepon, fax number, dengan email. Nah, ini yang harus diisi. Kalau sudah, kita masuk ke accounting informasi ya, diklik ini atau diklik next juga bisa. Dari sini kita next. Nah, sama saja. Company informasi. Nah, di sini yang harus kalian pahami, ada beberapa poin yang harus diisi. Kalau salah dari sini, karena ini data awal yang paling penting. Kalau misalnya di sini nanti ada kesalahan, maka nanti kesananya akan terus salah kalau misalnya di sininya salah. Jadi di sini harus hati-hati. Yang pertama di sini current financial years, artinya tahun dari laporan keuangan yang sedang kita kerjakan. Jadi current financial years itu adalah tahun terjadinya laporan keuangan atau tahun laporan keuangan yang sedang kita garap sekarang. Di sini datanya kita lihat dari mana lihatnya. Nah, datanya bisa dilihat dari neraca saldo. Ini neraca saldo akan kelihatan. Neraca saldo per 30 November 2018 berarti tahunnya 2018. Current financial years-nya berarti 2018. Jadi 2018. Kemudian di sini ada last month of financial years atau tahun akhir dari laporan keuangan. Bukan tahun, bulan akhir dari laporan keuangan. Last month of financial years. Jadi bulan akhir dari laporan keuangan. Nah, biasanya kalau laporan keuangan itu berakhir di bulan Desember. Jadi kalau last month of financial years itu berarti Desember. Karena biasanya memang laporan keuangan itu untuk 1 tahun berakhir di bulan Desember. Maka ini last month-nya adalah Desember. Nah, ya, ini kalau yang ini nggak terlalu harus melihat data, kita tinggal tahu aja last itu akhir, berarti month akhir bulan, financial years akhir bulan dari satu periode laporan keuangan, atau akhir bulan dari tahun laporan keuangan yang kita garap. Bulannya adalah Desember. Karena akhir bulan itu pasti Desember. Berikutnya comparison month. Nah, comparison month itu bulan awal atau bulan di mana kita melakukan entry transaksi menggunakan Mayob, ya. Jadi bulan di mana kita menggunakan Mayob untuk mengintip transaksi, begitulah kira-kira ya. Jadi kalau di bahasa kita kan comparison month itu bulan pada saat kita mengentry laporan keuangan menggunakan aplikasi Mayob, ya. Karena mungkin aja kalau misalnya bulan Januari manual, Februari manual, sampai Oktober manual, pas mau ke sampai dengan November misalnya manual, pas mau ke Desember kita misalnya mau menggunakan Mayob, berarti comparison-nya bulan Desember karena pas Desember, ya. Ke bulan berikutnya berarti Desember. Kita cek di sini. Nah, untuk comparison month di sini neracanya 30 November. 30 November itu berarti sudah habis bulan November, masuk ke Desember.
maka conversion month-nya ini di sini ya bulan Desember. Atau lebih mudahnya gini aja lah, conversion month adalah bulan terjadinya transaksi. Seperti itu aja. Conversion month itu bulan terjadinya transaksi. Itu mudahnya ya. Jadi transaksi ini kalau melihat dari soal sini terjadinya di bulan Desember, akan terjadi di bulan Desember. Karena di November sudah beres, karena di sini Novembernya bulan tanggal 30. Di Novembernya udah habis, mau ke Desember. Berarti di sininya conversion month-nya Desember. Ya, bulan akan terjadinya transaksi ya. Jadi Desember. Kemudian number accounting period-nya 12. Ya, ini 12 nggak usah dirubah, biarkan saja. Kalau sudah next atau di next saja. Kalau sudah next, kemudian next lagi atau langsung klik ke sini juga boleh. Next. Nah, sekarang account list. Account list itu daftar akun. Nah, di sini ada 3 pilihan. Jadi Mayo memberikan pilihan untuk menyusun daftar akunnya. Yang pertama, daftar akunnya I would like to start with one of the list provided by Mayo Accounting. Ini maksudnya daftar akunnya diambil dari nama perusahaan yang sudah disediakan dari Mayo. Ya, jadi ini daftar akunnya kita tidak membuat, tapi mengambil dari contoh yang sudah disediakan oleh Mayo. Kalau pilihannya pertama. Sekali lagi, pilihan pertama ini adalah mengambil daftar akun dari contoh perusahaan yang disediakan oleh Mayo. Kemudian ada juga pilihan yang kedua, yang ini. Nah, ini diimport. Jadi daftar akunnya kita buat dulu di Excel, kemudian diimport ke Mayo. Ya, jadi daftar akunnya diimport dari Excel. Jadi kita buat dulu, kalau yang mau pilihan kedua kita buat dulu di Excel, kemudian diimport ke Mayo. Pilihan yang ketiga, daftar akunnya dibuat sendiri oleh kita satu-satu atau satu persatu. Nah, yang lebih memungkinkan pilihannya yang di akun list ini pilihannya nomor 2, tapi nanti pada saat prakteknya kita menggunakan yang ketiga, dibuat satu-satu. Jadi maksudnya gini, di settingan Mayo-nya kita gunakan saja yang diimport. Tapi nanti pas pada saat pelaksanaannya kita membuat daftar akun itu dibuat satu-satu. Ya. Karena memang kalau dibuat satu-satu kita lebih mudah menganalisa nama-nama akunnya. Ya. Jadi gampang. Jadi langsung dibuat, misalnya kalau misalnya Aktiva ya Aktiva, kas ya kas, piutang seperti itu. Jadi lebih mudah. Ya. Jadi lebih mudah kalau dibuat satu-satu. Cuman kalau menggunakan pilihan yang ini langsung, misalnya ini kan dibuatnya satu-satu oleh kita. Nah, ini permasalahannya kalau di setting di awal kita dibuat pilihan membuat pilihannya dibuat satu-satu, maka nanti akan muncul beberapa akun dari Mayo sebagai contoh ya, sebagai contohnya. Jadi nanti Mayo akan memberikan beberapa akun bawaan yang harus kita edit. Ini memang agak lama ya, agak lama. Jadi lebih baik kita di settingannya import, tapi nanti kita pelaksananya dibuat satu-satu supaya daftar akun yang dibawa oleh Mayo tidak terlalu banyak yang harus diedit. Itu ya. Oke, sebagai gambaran itu aja, nanti kita lanjutkan. Karena untuk akun list nanti beda lagi pertemuannya. Kalau sudah, tinggal di next atau di company file. Next. Nah, di sini ada company file. Nah, maksud company file ini adalah file kita, dalam hal ini salon cantik. Ini akan disimpan di mana? Apakah kita mau disimpan dari bawaan Mayo? Kalau di bawaan Mayo dari C ya, C folder Mayo, ini bawaan Mayo. Atau kita simpan dengan folder yang sudah kita tentukan.
Kalau misalnya mau disimpan di bawaan MyOb, ya udah tinggal di next saja. Berarti nanti disimpannya di MyOb 18 add. Di sini di folder MyOb 18 add. Di drive C folder MyOb 18 add. Salon, nama filenya salon cantik. Kalau misalnya mau disimpan di tempat yang sudah ditentukan oleh MyOb. Kalau file ini mau disimpan di tempat yang kita tentukan, jadi kita sendiri yang menentukan, berarti kita harus klik change. Misalnya MyOb 18 add, nama file salon cantik ini akan disimpan di MyOb, di folder My Document misalnya. Maka ini harus diklik change. Klik change. Kemudian pilih My Document. Selanjutnya klik save. Save seperti ini. Kalau ditempatkan di tempat yang akan kita tentukan atau yang kita tentukan tempat atau foldernya ya. Jadi foldernya kita tentukan. Kalau sudah, tinggal diklik next. Tunggu beberapa saat. Nah, kalau muncul seperti ini, tinggal kita pilih setup assistant atau command center, sama saja. Tapi untuk mempermudah pekerjaan kita ke depannya, kita pilih setup assistant. Ya. Jadi sebetulnya kamu pilih setup assistant, mau pilih command center, itu sama saja ya ke area kerja awal dari MyOb. Cuman untuk mempermudah kita dalam proses pembelajaran, Bapak sarankan atau kita akan pilih setup assistant ya. Jadi yang muncul di jendela akhir dari proses pengendrian data perusahaan awal itu adalah setup assistant dengan command center. Maka dari sini kita pilih command center. Nah, jadi seperti ini ya. Ini adalah area kerja kita nanti mengentry transaksi-transaksi berikutnya dari MyOb. Ya, jadi area kerja MyOb untuk melanjutkan tugas-tugas berikutnya seperti menjurnal dan lain sebagainya. Nah, di sini ya di area ini. Nah, untuk materi awal mengenai entry data awal perusahaan, Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalaupun masih remang-remang istilahnya, tidak apa-apa. Yang penting ada gambaran saja. Nanti kita mudah-mudahan di pertemuan berikutnya dalam kondisi normal kita bisa mempraktekannya. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.